Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bertatap muka, bisa bertemu meskipun melalui video ya, melalui YouTube. Semoga kalian dalam kondisi yang sebaik-baiknya, semoga dalam kondisi yang sehat walafiat, dan semoga kita semua terhindar dari COVID-19, dari virus corona yang sedang mewabah kali ini. Baik anak-anak, sebelum Pak Tris melanjutkan, ada beberapa hal yang perlu Pak Tris sampaikan. Yang pertama, Pak Tris sampaikan selamat kepada kalian yang sekarang sudah naik di kelas 6 ya. Jadi kalian sudah duduk di kelas 6. Oleh karena itu kalian nanti harus lebih giat belajar lagi. Berikutnya ini informasi, jadi materi yang akan dipelajari, materi TK di kelas 6 adalah tentang pengolah angka ya. Nah, kalian usahakan punya buku agar kalian nanti lebih bisa lagi dalam belajarnya ya. Baik, untuk memberikan waktu, pada pertemuan pertama kali ini Pak Tris akan mengenalkan program pengolah angka ya, program pengolah angka. Baik, kalian lihat PowerPoint-nya. Ya. Mengenal program pengolah angka. Macam-macam program pengolah angka. Nah, yang pertama adalah calc. Apa itu calc? Calc adalah program pengolah angka yang berjalan pada sistem operasi Linux ya. Tapi Linux sudah menciptakan untuk versi Windows, sehingga calc bisa dijalankan pada sistem operasi Windows seperti yang sering kita gunakan ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Microsoft Excel. Di Microsoft Excel ini diciptakan oleh Microsoft ya. Jadi program ini sudah aktif di Windows ya, atau di Microsoft, sehingga kita bisa menggunakannya. Dan yang nanti akan kita pelajari adalah yang Microsoft Excel ini. Berikutnya, Microsoft Excel sebagai program pengolah angka. Ini tampilannya adalah seperti ini. Kalian bisa perhatikan tampilannya berbeda dengan program lainnya. Kalau program Excel ini ada seperti garis-garis ya, atau kotak-kotak itu. Nah, itu nanti akan kita pelajari namanya apa, nanti akan kita pelajari ya. Baik, selanjutnya menjalankan program Microsoft Excel 2010. Jadi anak-anak yang nanti akan kita pelajari adalah Microsoft Excel versi 2010 ya. Baik, langkah menjalankan program Microsoft Excel. Yang pertama, klik logo Windows seperti biasanya ya, di kiri bawah, kemudian pilih all program, klik Microsoft Office, dan klik Microsoft Office Excel 2010. Nah, kita lanjut. Tampilan jendela Microsoft Excel ya. Jadi tampilannya tadi kalian sudah melihat di awal tadi, nanti akan Pak Tris perlihatkan lagi di bagian berikutnya. Jadi bagian-bagian dari Microsoft Excel 2010, yang pertama adalah title bar. Apa itu title bar? Title bar adalah bagian yang menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Itulah yang disebut dengan title bar, atau tempat untuk menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Bagiannya mana? Ini ada tunjukkan yang dinamakan title bar adalah ini ya. Title bar ini. Jadi book 1 atau book 1 Excel ini adalah nama filenya book 1 ini ya. Terus nama programnya Excel. Ini yang disebut dengan title. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua,
adalah tab menu. Apa itu tab menu? Tab menu adalah deretan menu yang berisi perintah. Deretan menu yang berisi perintah. Kita lihat tab menunya sebelah mana. Jadi yang dinamakan tab menu adalah ini. Ada file, home, insert, dan seterusnya sampai belakang ya. Inilah yang disebut dengan tab menu. Deretan menu untuk menjalankan P. Kita kembali. Bagian yang ketiga adalah toolbar. Apa itu toolbar? Toolbar adalah deretan ikon untuk mewakili perintah. Mana bagian toolbarnya mana? Nah, ini harus kita tunjukkan di sini. Nah, ini namanya toolbar. Ini toolbar. Pokoknya yang ada ikonnya ya, ini toolbar. Nama toolbarnya apa? Nama toolbarnya ada di bawahnya. Ada toolbarnya clipboard, ada font, ada alignment, number, dan seterusnya. Inilah yang dinamakan toolbar ya. Berikutnya yang keempat adalah formula bar. Apa itu formula bar? Formula bar adalah menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif ya. Jadi kalian perhatikan yang mana bagian formula bar. Formula bar adalah ini. Formula bar menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif ya. Jadi isi selnya mana? Ini sel itu mana? Ini contoh sel. Jadi sel yang aktif adalah sel A1. Ini membacanya kolomnya dulu. Nanti akan kita beritahu di belakang ya. Apa itu aktif selnya? Nah, berikutnya ini tadi formula bar ya. Kita kembali. Nomor 5 aktif sel. Nah, ini aktif sel. Apa itu aktif sel? Aktif sel adalah menampilkan sel yang sedang aktif ya. Nah, ini aktif selnya yang mana? Yang ini tadi Pak sudah centang ya. Ini adalah aktif sel. Membacanya adalah hurufnya dulu. Nah, apa itu huruf ini? Ini adalah O. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Jadi ini aktif sel menampilkan sel yang sedang aktif ya. Ini A1 yang sedang aktif. Kalau di sini ini adalah dibacanya C5. Ini adalah aktif sel ya. Kalau di sini, nah di sini bacanya F berapa? F8. Nah begitulah seterusnya untuk membaca aktif sel atau sel yang aktif ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah sel. Nah itu. Apa itu pengertiannya sel? Sel adalah area perpotongan antara kolom dan baris. Nah ini yang disebut dengan sel adalah area perpotongan antara kolom dengan baris ya. Jadi kolom itu yang seperti nanti akan dijelaskan pada berikutnya itu ya. Di bawah nanti ada keterangan dari kolom. Jadi perpotongan antara kolom dan baris. Nah ini kolom, ini barisnya. Perpotongannya ada di mana? Nah ini perpotongannya ada di sini. Nah di sini ya, perpotongannya ada di sini. Nah berarti selnya sel berapa? E berapa? E13 atau di sini dah yang jelas. Nah, kalau di sini ini potongan dengan 12. Jadi membacanya adalah H12. Ini yang disebut dengan selnya sel H12 ya. Baik, itu pengertian sel. Berikutnya kita kembali nomor 7 kolom. Apa itu kolom? Tadi sudah disinggung-singgung kolom ya, tapi belum tahu pengertiannya. Ya, jadi kolom adalah deretan sel yang berarah tegak.
Ketikan kolom, nah ini deretan sel yang berarah tegak. Jadi yang dinamakan kolom adalah ini kolom ya, kan tegak dari atas ke bawah, ini tegak ya. Nah, kolom ditandai dengan huruf ya, dari huruf A sampai dengan huruf apa? Sampai dengan huruf X, F, D ya. Nah, ini nanti karena ini tidak bisa kita buka ya, jadi nanti kalian cukup tahu saja, kita praktekkan nanti biar kalian tahu ya, kalau sudah praktek pasti tahu. Jadi kolom terakhir adalah XFD ya, ada tiga huruf ya. Baik, untuk kolom sudah, kita lanjutkan ya. Nomor 8, row. Apa itu row? Row adalah baris ya, deretan sel yang berarah mendatar. Deretan sel yang berarah mendatar. Yang mana? Yang ini anak-anak ya, jadi baris itu ini. Nah, itu baris. Nah, baris ditandai dengan angka ya. Kalau kolom itu ditandai dengan huruf, tapi kalau baris ditandai dengan angka ya. Angka 1 sampai dengan hampir 1.500.000 ya. Nanti akan kita lihat kalau sudah praktek ya. Jadi mungkin kalian yang di rumah sudah mempunyai perangkat komputer, bisa sambil mempraktekkan, bisa sambil melihat ya, untuk tampilan Microsoft Excel ya. Jadi kalian agar bisa lebih jelas lagi, karena memang untuk di ini terbatas ya, hanya sampai penjelasan sampai di sini ya, tidak bisa praktek secara ya. Jadi nanti akan lebih jelas lagi kalau kita sudah ya, kita harapkan semoga segera bisa bertemu ya, sehingga bisa praktek secara langsung. Baik, kita lanjut nomor 9, worksheet tab. Apa itu worksheet tab? Worksheet tab itu tab lembar kerja dalam Excel. Bagiannya mana? Ini tab lembar kerja dalam Excel itu ya. Ini tab lembar kerja dalam Excel. Jadi karena ini adalah sheet pertama atau lembar pertama, jadi masih hanya satu yang tampil. Nanti kalau misalnya untuk menambah, tekan tanda plus ini ya, atau istilahnya insert ya, insert tab. Baik, ini worksheet tab sudah. Tab lembar kerja dalam Excel. Nah, jadi Excel ini digambarkan seperti buku ya. Karena apa? Terdiri dari lembar-lembar kertas, terdiri dari halaman-halaman. Sehingga di sini nama file dari Excel itu disebut dengan book. Karena apa? Terdiri dari berlembar-lembar. Book itu hampir sama dengan buku, atau artinya buku ya. Sehingga Excel disebut dengan book karena terdiri dari berlembar-lembar kertas, berlembar-lembar halaman. Baik, kita lanjutkan nomor terakhir, yaitu scroll bar. Mana itu scroll bar? Atau pengertiannya dulu, berfungsi untuk menggulung layar ke arah vertikal dan horizontal. Ini menggulung layar ke arah vertikal atau horizontal. Mana? Ini adalah scroll vertikal, ini scroll horizontal. Nah, itu ya sekilas penjelasan dari Patris. Selanjutnya ya, dari kita untuk sementara sampai di sini dulu. Kita lanjut pada video berikutnya ya. Namun ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini kalian nanti catat, isi ya. Terus dijawab di lembar, boleh bergaris, terus dikirim ke WA-nya Patris ya. WA atau Telegram boleh. Lembar tugas dikumpulkan bersama dengan tugas yang lain. Ya, sekian, terima kasih dari Patris.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.